Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Syahid Raharjo, dalam video tutorial pengolahan data dengan menggunakan program SPSS. Kali ini saya akan melakukan uji autokorelasi dengan rumus Durbin-Watson. Terlebih dahulu kita ketahui tujuan dari uji autokorelasi. Untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi atau hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 sebelumnya. Nah, ini adalah tujuan dari uji autokorelasi. Selanjutnya kita ketahui dulu dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi. Pertama, jika nilai D atau nilai Durbin-Watson itu lebih kecil dari nilai DL atau nilai D lebih besar dari 4 dikurangi DL, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan yang kedua adalah jika nilai D terletak antara DU dan 4 dikurangi DU. Artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Nah, dasar pengambilan keputusan yang terakhir adalah jika nilai D itu terletak antara DL dan DU atau 4 DU dan 4 DL, nilai D di tengah-tengah, maka tidak ada kesimpulan pasti, ya. Tidak bisa disimpulkan apakah terdapat autokorelasi atau tidak. Nah, ini jika nilai D itu di tengah-tengah ini. Selanjutnya, sebelum saya masuk ke pengolahan data, saya perkenalkan dulu atau saya paparkan dulu data yang mau saya uji. Nah, di sini saya mempunyai data dengan 2 variabel X dan 1 variabel Y, di mana variabel X1 namanya adalah kepemimpinan, sedangkan variabel X2 itu variabel motivasi, sedangkan variabel Y itu adalah variabel kinerja. Kalau kita ambil judul, maka judulnya bisa seperti ini: pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai, begitu. Nah, jumlah sampel atau N yang saya gunakan adalah 100. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS, itu sudah saya lakukan sebelumnya, diketahui bahwa nilai Durbin-Watson atau D itu sebesar 2,167 dengan DU 1,715 dan 4 min DU 2,285. Artinya nilai D itu terletak di antara nilai DU dan 4 dikurangi DU atau 1,715 itu nilai DU, kemudian di tengah ada nilai D sebesar 2,167, sedangkan nilai yang lebih besar lagi adalah nilai 4 dikurangi DU, yakni 2,285. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, jika nilai D terletak antara nilai DU dan 4 dikurangi DU, kesimpulannya adalah tidak terdapat autokorelasi. Nah, ini pemaparan data yang sudah saya lakukan. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan caranya sehingga nanti hasilnya bisa seperti ini. Bagaimana memperoleh nilai Durbin-Watson, bagaimana memperoleh nilai DL maupun DU. Nah,
ini adalah data yang saya gunakan tadi untuk saya uji coba dulu tadi ya. Ada data kepemimpinan X1, motivasi X2, ataupun kinerja sebagai variabel Y. Langkah pertama, saya buka program SPSS nya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Selanjutnya saya klik variabel view. Di bagian name saya isikan dengan X1, kemudian X2 dan Y. Di bagian label ini saya tuliskan sesuai dengan nama variabelnya. Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua adalah motivasi, dan yang ketiga untuk variabel Y adalah kinerja. Setelah itu saya klik kembali ke data view. Nah, masih kosong. Kemudian saya akan ambil datanya dari rekapan di Excel. Caranya dengan di blok seperti ini semuanya. Kemudian saya klik copy, lalu saya paste di program SPSS. Nah, seperti ini. Data sudah masuk dengan jumlah N 100, sudah tepat. Selanjutnya, langkah pertama saya pilih menu analis, kemudian saya pilih regression, dan saya pilih linear. Muncul kotak seperti ini. Saya masukkan variabel kinerja ke dependent, kotak dependent yang sudah tersedia. Kemudian saya masukkan variabel kepemimpinan dan motivasi ke kotak independent. Sudah sampai di sini. Kemudian saya pilih menu statistik. Saya klik, ini tadi sebenarnya kosong ya, karena sudah saya coba, sudah ada kliknya. Saya klik Durbin Watson seperti ini, beri tanda centang. Saya klik continue. Yang terakhir saya klik OK untuk mengakhiri perintah. Nah, dari output yang muncul dari program SPSS ini, kita memperoleh nilai Durbin Watson. Nah, ini nilai Durbin Watson sebesar 2,167. Nah, sama persis seperti yang sudah saya rekap. Nah, selanjutnya kita cari tahu nilai DL dan nilai DU. Nilai DL dan nilai DU ini diperoleh dari nilai tabel Durbin Watson ya. Saya buka tabelnya seperti ini. Nah, ini tabel Durbin Watson ya, statistik 5% ini. Nah, cara mencarinya kita cocokkan dulu, karena ini ada dua variabel X, ini disebut dengan K, jadi K nya ada dua, ini K2. Kemudian kita tarik ke bawah sesuai dengan jumlah responden atau sampel yang kita gunakan, 100 ya. Nah, ini ketemu nilai DL sebesar 1,634 sama ya. Kemudian nilai DU 1,715. Nah, sama juga. Untuk mencari nilai 4 dikurangi DL ini biasa saja, jadi bisa pakai kalkulator. 4 dikurangi 1,634 hasilnya ini. Kemudian 4 dikurangi 1,715 hasilnya 2,285. Nah, bisa dengan cara seperti itu. Oke, untuk uji Durbin Watson seperti ini tadi caranya. Saya kira sudah cukup jelas, gampang juga untuk dipraktekkan. Selanjutnya nanti jika teman-teman semua mau melakukan uji autokorelasi dengan data ini untuk latihan, data ini bisa sobat download di blog saya di www.
konsistensi.com. Ini bisa sobat akses ya, kemudian nanti bisa di-download data untuk autokorelasi ya, untuk melakukan praktek. Nanti ketika hasil pengujiannya sama dengan ini, maka sobat sudah berhasil untuk melakukan uji autokorelasi. Atau mungkin jika teman-teman semua mau menggunakan jasa saya, jasa pengolahan data dengan program SPSS, nanti dapat menghubungi saya di nomor 085742980039 atau melalui BBM dengan PIN 7D16FAFD. Nah, seperti ini. Nanti ketika sobat mengakses konsistensi.com, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Demikian yang bisa saya share untuk uji autokorelasi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.